Welcome back guys. Kita kembali lagi di Sport SM Town Channel. Jadi hari ini sangat spesial. Kita akan mengundang atlet MMA fighter yang dulunya adalah mantan pekerja buruh di Nike Sweatshop. Oke, here we go. Conor McGregor. Let's get ready to rumble! Nama saya Conor McGregor. Saya tapi bukan brand ambassador Nike ya. Kebetulan saya punya toko di Ambassador, toko obat. Silakan bisa mampir Pak. Few moments later. Nike Sweatshops. Apabila mendengar istilah sweatshop, jangan dibayangkan sebagai tempat fitness yang nyaman, berpendingin udara di mana eksekutif muda mencari keringat dan menjaga kebugaran tubuhnya. Karena sweatshop bermakna pabrik di mana para pekerja membanting tulang, memeras keringat dan air mata dengan upah yang sangat minim. Kondisi tempat kerja yang pengap, tanpa jaminan kesehatan, dan bahkan diharuskan kerja lembur tanpa isyarat untuk mengejar target produksi. Sweatshop sendiri biasanya banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Vietnam, Kamboja, Honduras, Pakistan, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Problematika sweatshop ini memang merupakan gambaran timpangan ekonomi dan sosial negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Ironisnya, sweatshop ini ternyata memproduksi busana dan sepatu bermerek dan bergengsi, atau biasa disebut high street brands. Salah satunya perusahaan apparel dunia, yaitu Nike. Nike dituduh melanggar hak-hak pekerja dan mengeksploitasi para pekerja pabriknya yang beroperasi di beberapa negara. Pekerja pabrik yang meliputi 76% wanita ini banyak yang dibayar di bawah upah minimum, atau biasa kita sebut legal minimum wage. Di kontrak harian, bahkan setiap saat dapat diberhentikan dan tidak dibayar pada hari libur dan waktu sakit. Seorang aktivis membuat laporan tentang kondisi pabrik Indonesia. Hal ini memicu protes dari banyak pihak, terutama para mahasiswa dan aktivis anti sweatshops yang menyerukan pemboikatan terhadap produk-produk Nike. Para konsumen dari produk-produk Nike mungkin tidak pernah berpikir bahwa kemewahan yang dikenakan adalah hasil kerja wanita di belahan dunia yang underpaid dan exploited. Dilema etika dalam tataran individu yang terjadi dalam kasus Nike ini, menurut saya adalah Nike yang merupakan salah satu perusahaan pakaian olahraga terbesar di dunia, menjual jutaan produk setiap tahun, tetapi mereka tidak memproduksi pakaian apapun. Sebaliknya, perusahaan membuat kontrak dengan pabrik-pabrik yang berlokasi di seluruh dunia, sekitar 800.000 orang yang didominasi wanita bekerja di pabrik-pabrik ini, yang sebagian besar berlokasi di Asia. Para pekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi Nike diperlakukan dengan tidak manusiawi dan memberikan upah yang minim atau sangat murah, bahkan si kerja selama 10 jam tanpa jaminan kesehatan, beban kerja yang berat, jam lembur yang dipaksa. Kemudian, kasus pabrik Nike Kamboja, sekitar 500 pekerja di dalam pabrik dirawat di rumah sakit setelah pingsan karena kelelahan dan kelaparan akibat bekerja lebih dari shift 10 jam, 6 hari seminggu, dan dalam satu suhu ruangan yang tidak memadai. Jelas hal tersebut melanggar hak asasi manusia dalam kacamata penggiat hak buruh di negara maju. Sweatshop harus dihapuskan. Namun untuk pekerja pabrik ini, sekalipun upah tidak memadai dan fasilitas kerja jauh dari kata layak, bagi para buruh masih harus lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali. Jadi sikap menerima ini memang banyak dimanfaatkan oleh para employer pabrik produk Nike untuk melanggengkan atau melegalkan praktik sweatshops. Dilema etika dalam tataran korporat yang terjadi dalam kasus ini menurut saya adalah praktik sweatshops yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang bermitra dengan Nike untuk memproduksi produknya. Di kasus ini, pihak Nike seperti sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik sweatshop yang dilakukan oleh mitra-mitra pabriknya mereka. Tidak melakukan pengawasan dan audit terhadap mitra pabriknya terhadap praktik sweatshop yang dilakukan oleh mitra pabrik mereka terhadap pekerja.
Karena Nike punya kepentingan untuk menggunakan tenaga kerja murah dengan tujuan menekan ongkos produksi, namun bisa mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Namun Nike sering dinilai melewati batas kewajaran dalam mencapai tujuannya karena mengeksploitasi pekerja tentu merupakan tindakan pelanggaran hak buruh. Sedangkan dilema etika dalam tataran sistemik dalam kasus ini menurut saya adalah tindakan eksploitasi pekerja dan pemberian upah yang sangat murah yang diperhatikan oleh Nike merupakan tindakan praktik yang perbudakan modern dan jelas melanggar hak asasi manusia, namun memberikan dilema pada pemerintah negara berkembang tempat mitra pabrik Nike beroperasi atau didirikan. Karena negara berkembang menggantungkan perekonomiannya pada foreign direct investment dan mengharapkan lapangan kerja yang banyak untuk dapat menurunkan angka kemiskinan negaranya. Jadi, Swiss shop ini menjadi ancaman buah si malakama yang dipakai sebagai senjata oleh korporasi besar sebagai pembenaran untuk mencari tenaga kerja murah di negara-negara berkembang. Karena apabila pabrik-pabrik Swiss shop ditutup, maka akan berdampak meningkatkan pengangguran sehingga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di negara tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas poin analisa kedua, yaitu siapa sajakah pemangku kepentingan atau stakeholders yang mempengaruhi dan yang terpengaruh dalam kasus ini. Pihak pertama yang mempengaruhi adalah konsumen, di mana konsumen yang menginginkan harga termurah untuk produk yang mereka inginkan tanpa mengetahui isu-isu yang terjadi di belakang layar. Hal ini akan memicu pihak produsen untuk terus mencari celah mendapatkan keuntungan yang lebih dengan meminimalisir pengeluaran yang ada. Salah satunya adalah dengan mencari tenaga kerja yang murah. Pihak selanjutnya yang mempengaruhi adalah manajemen, di mana adanya tuntutan akan target produksi dalam jumlah tertentu yang tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang ada akan memicu pemberlakuan jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan akan adanya paksaan untuk bekerja lembur bagi para pekerja. Pemerintah juga menjadi pihak yang mempengaruhi dalam kasus ini. Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang meregulasi peraturan untuk para subkontraktor seharusnya memberikan tindakan tegas kepada pihak yang melanggar. Namun, hal ini bagaikan buah simalakama, karena pemerintah juga menginginkan pertumbuhan ekonomi yang baik dengan membuka lahan investasi yang menguntungkan untuk perusahaan asing. Selanjutnya adalah pihak yang dipengaruhi dalam kasus ini. Pihak pertama yang dipengaruhi adalah para pekerja, di mana mereka dieksploitasi secara tidak manusiawi oleh pihak produsen karena adanya target produksi dan penekanan biaya, sehingga beban kerja yang mereka miliki tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Pihak selanjutnya yang terpengaruh adalah shareholder, di mana dengan terungkapnya isu Nike Sweatshop ini secara terus-menerus, baik dari sisi kemanusiaan dan pekerja di bawah umur, terbukti membuat nilai saham perusahaan merosot. Isu-isu sejenis juga memicu adanya demonstrasi maupun seruan untuk memboikot produk-produk Nike yang akhirnya berpengaruh kepada keuntungan perusahaan. Selanjutnya, poin analisa ketiga akan diteruskan dengan rekan saya, Andre. Baik, selanjutnya saya akan coba jelaskan prinsip moral apa saja yang tercederai dari kasus Nike Sweatshop ini berdasarkan berbagai macam pandangan seperti utilitarian, right, justice, dan caring. Yang pertama, berdasarkan pandangan utilitarian, pandangan ini berfokus pada perhitungan pendapatan versus biaya, laba versus rugi untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan. Sehingga dalam prinsip ini, praktik Sweatshop yang dilakukan oleh Nike sebenarnya sudah sesuai atau etis karena mereka menggunakan tenaga kerja dengan upah murah di negara-negara berkembang untuk menekan biaya produksi sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin. Selanjutnya, berdasarkan pandangan right atau hak, karena pandangan ini berfokus pada proteksi terhadap hak moral dan hak legal individual seseorang,
maka praktik sweet shop yang dilakukan oleh Nike jelas tidak etis. Karena praktik sweet shop melanggar hak asasi manusia dan hak legal para pekerja, di mana hak-hak dasar para pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan tidak memberikan upah yang layak terhadap para pekerja, di mana para pekerja diberikan beban kerja yang sangat berat dan juga tidak diberikan fasilitas kerja yang memadai. Selanjutnya, berdasarkan pandangan justice atau keadilan. Dalam pandangan ini berfokus pada pertimbangan pemilihan alternatif yang adil bagi semua pihak. Adil dalam hal ini maksudnya adalah adil terhadap proses, hasil, dan sanksi. Dalam prinsip ini, praktik sweet shop yang dilakukan Nike memperlihatkan ketimpangan antara korporasi dan para pekerja. Karena perusahaan tidak memberikan upah yang layak kepada para pekerja sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Ironinya, di satu sisi produk-produk Nike dijual di pasaran dengan harga yang cukup tinggi, berbanding terbalik dengan gaji yang dibayarkan kepada para pekerjanya. Dan yang terakhir, berdasarkan pandangan caring atau perhatian, pandangan ini berfokus pada pihak atau individu lain yang saling terkait untuk kesejahteraan konkret orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dekat dan berharga. Dalam kasus ini, Nike tidak memberikan perhatian bagi para pekerjanya dengan tidak memberikan kesejahteraan kepada mereka, malah melanggar hak-hak dasar para pekerja. Sehingga, apabila disimpulkan dalam pandangan caring, apa yang dilakukan oleh Nike sungguh tidak sesuai atau tidak etis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Dora. Selanjutnya adalah poin keempat mengenai evaluasi tanggung jawab sosial yang seharusnya dilakukan oleh Nike. Pada kondisi pandemi seperti ini, terlebih dengan isu-isu pekerja yang ada, program CSR yang biasanya lebih sering dilakukan ke konsumen seharusnya dimulai dari internal perusahaan itu sendiri. Artinya, buruh menjadi prioritas utama penerima kegiatan CSR. Nike memiliki program CSR berjudul Girl Effect. Pada tahun 1990-an, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Population Council dan Pusat Penelitian Perempuan Internasional menunjukkan bahwa ketika seorang gadis remaja yang hidup dalam kemiskinan mampu untuk tetap bersekolah, menunda perkawinan, dan memiliki anak, tidak hanya peluang hidupnya secara radikal berubah, namun generasi selanjutnya akan menjadi lebih sehat dan berpendidikan. Nike percaya dengan berinvestasi lebih pada anak perempuan, pemerintah dan organisasi internasional dapat memutus siklus kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nike pun kemudian memberikan bantuan kepada lebih dari 500.000 perempuan di seluruh dunia untuk memenuhi potensi mereka, memberikan hibah kepada lebih dari 100 organisasi di lebih 80 negara selama 9 tahun. Nike juga telah memberikan kontribusi kepada beberapa organisasi amal dan nirlaba. Secara konsisten, Nike memberikan 3% dari laba sebelum pajak untuk kegiatan amal yang disalurkan melalui Nike Foundation dan program Nike Go. Nike juga mengumpulkan sebanyak 2 juta pasang sepatu tiap tahunnya dalam program Reuse a Shoe untuk didaur ulang melalui. Harapan kami adalah Nike dapat menggunakan CSR seperti seharusnya, tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan brand engagement. Nike harus lebih peduli dengan lingkungan tempat mereka memiliki pabrik dan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan CSR langsung dan nyata di negara mereka memiliki pabrik tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya kakak.